Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita hari ini sedikit melanjut apa yang sudah dibahas kemarin ya. Pertemuan lalu, latihan soal kecil ya. Sebagai review dari materi yang sudah ada. Nanti kalau waktunya memungkinkan kita juga bahas soal baru ya. Oke, jadi soalnya kemarin ini ya, ini contoh soal yang eh, menggunakan metode substitusi ya. Jadi diubah menjadi variabel UV, tapi kita mau coba ini menggunakan langsung ya, di dx gitu ya, menggunakan sumbu xy. Jadi ini gambarnya ya sesuai daerah aja gitu ya. Sudutnya ini 00, pi min pi, dan pi, koma pi. Nah, soal yang kedua ini, jadi kemarin ada daerah gitu ya. Daerahnya gambarnya kira-kira begini. Kemudian kita mau coba hasil integralnya. Nah, saya bahas yang kedua dulu gitu ya. Ini karena teman Anda sudah mengerjakan Widianto. Ini Widianto pakai cara yang mana yang nomor satu ini berarti? Yang kiri kanan ini. Yang ini, Pak. Kiri ya. Jadi yang kiri ini idenya adalah luas daerah yang besar dikurang luas daerah yang kecil gitu ya. Oke. Ini S1-mu yang mana S1? Widianto S1-nya yang mana? Yang di arsir, Pak. Hah? S1 Yang yang di di arsir? bawah, yang di bawah kurva Y sama dengan min X plus 2, dan di atas Y sama dengan setengah. Semua ini. Semua. Ini gitu. Itu, Pak, yang hitam. Itu Yang S1 arsir ya. hitam. Arsir hitam. Ya. Jadi kan kalau menurut hasil diskusi kita kemarin ya, eh ini batasnya adalah min 21 x kuadrat sampai min x tambah 2 xy dy dx gitu ya. Xy dy dx. Ini kan daerah yang lebar ya. Daerah yang lebar berarti ini ya. Dari sini ya. Betul Widianto? Iya, Pak. Oke. Oke, min 2 sampai 1 ya. Ini kenapa min 2 sampai 1? Karena batasnya ini ya. Min 2 sampai 1 dy-nya dy apa dx ya. dx-nya dari kiri ke kanan, kemudian x kuadrat dy, yang dy x kuadrat ini ya, x kuadrat sampai min x tambah 2 gitu ya. Oke, jadi daerahnya yang biru ini. Secara hitungan bla 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 dapat hasilnya adalah min 135 per 24. Ya oke lah ini dipecah. Kalau nanti ujian ya saya tidak mewajibkan sampai ini ya, sampai koma. Anda cukup pecahan saja, tapi kalau mau dibuat koma, ini pas ya min 5,625 ya. Persis ya.
tiga desimal ya Widianto ya. Oke. Yang kedua, S2-nya adalah min setengah akar 2 sampai setengah akar 2, X kuadrat sampai setengah, X kuadrat sampai setengah. Ya, jadi kan kalau di gambar yang ini, ya, X kuadrat sampai setengah dikurang yang ini ya, X kuadrat sampai setengah. Jadi, eh, kuadrat sampai setengah berarti dari yang ini ya, X kuadrat sampai setengah. Itu untuk dy-nya ya. Kemudian dx-nya min setengah berarti yang sini ya. Min ya. Setengah akar 2 min setengah akar 2. Oke, good. Jadi hasilnya secara pecahan hasilnya ini 0. 0. Ini daerahnya 0 ini. Widianto 0. Kenapa Pak? Maaf tadi keluar jaringannya Pak. Ini 0 nilainya yang ini. Luasnya 0 ini. Ini luasnya 0. Iya Pak, dari hasil perhitungannya Pak. Saya juga bingung di situ Pak. Oh, Padahal kan ada ya. daerah sampai Bukan. nol. Apa arti 0 berarti di sini? Bukan ada daerahnya. Bukan. Jadi ingat ketika integral lipat 2 dari fx y dA gitu ya. Ini artinya apa? Kalau kalau bentuk ininya apa artinya? Volume ya. Volume di bawah permukaan ya. Di bawah permukaan f x, y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau kalau fungsinya kalau fungsinya ini x y gitu ya. Ini kan daerah pengintegralannya ya, x kuadrat sampai setengah. Ini kan gambarnya ya. Nih, x kuadrat sampai setengah. X kuadrat sampai setengah. X kuadrat sampai setengah. Ini kan nilainya negatif nih. Widianto nih ya. Dan yang lainnya juga ya. Jadi di sebelah sini, lihat nih. Halo, cek. Ah, sebelah sini, itu kan nilai X-nya negatif ya. X negatif. Y positif. Gitu ya. Nah, yang sebelah sini, X positif, Y-nya juga positif. Nah, fungsinya kan ini nih, X, Y. Nah, dengan fungsi yang seperti itu, kemudian ketika diintegralkan ya, daerahnya nih, negatif-negatif. Terus Anda lihat daerahnya ini kan, daerahnya sebetulnya sama besar ya. Ini kan daerahnya sama besar ya, simetri ya. Tuh ya, bentuknya simetri kan. Ya udah dia akan saling menghilangkan. Jadi kalau diintegralkan nanti hasilnya akan sama dengan nol. Betul, hitungannya betul gitu. Nah, tapi maknanya apa? Maknanya jadi gampangnya gini. Eh, untuk X positif dan Y positif ya, X negatif, dan Y positif, ini dia akan memiliki nilai yang sama besar gitu ya. Karena sama besar tapi di sini nilainya negatif ya. Ini berarti di bawah bidang. Jadi bendanya ini di bawah bidang X, O, Y gitu ya. Kalau ini di atas bidang X, O, Y. Ya, maka secara hasil pengintegralan dia nilainya 0 ya. Ketika di total nilainya 0. Oke. Nyambung? Jadi, Dianto ya, jelas? Masih kurang paham Pak.
Oke, saya punya contoh begini. Saya punya garis Y sama dengan X gitu ya. Ini batasnya dari min 1 sampai 1. Saya mau hitung integral dari min 1 ya, dx. Kok dx sih? Eh, x dx. X dx. Ini hasilnya apa nih? Min setengah gitu. X kuadrat dari min 1 sampai 1 kan. Ini sama dengan setengah 1 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Hasilnya 0. Ya. Jadi nilai dari integral ini hasilnya adalah 0. Oke, nilai. Nah, sekarang kalau ditanya luas, ya, ini kan integral min 1 itu adalah luas yang A dan yang B. Nah, kalau mencari luas, karena daerahnya ada yang A, berarti luasnya adalah apa? Luas A ditambah luas B kan? Nah, luas A ditambah luas B, karena luas A ada di bawah permukaan, di bawah sumbu X, di bawah sumbu X, ya. Maka ketika kita menghitung integral min 1 0 sampai x dx gitu ya, ditambah 0 1 x dx ya. Kan integral ini bisa kita pecah nih menjadi integral ini menurut sifat penjumlahan integral bisa kita pecah menjadi min 1 0 ditambah 0 1 ya. Coba kalau saya hitung secara manual, yang sebelah atas kan kita dapat apa? Setengah x kuadrat dari min 1 0 gitu kan, ditambah setengah x kuadrat dari 0 1 tuh ya. Nah, dulu nulisnya salah. Ini berarti apa? Setengah x 0 kuadrat dikurang min 1 kuadrat itu ditambah setengah 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat gitu ya. Ini sebenarnya berapa? 0. Min setengah gitu ya. Ditambah setengah, betul? Oke. Jadi kalau secara pengintegralan hasilnya 0. Ini nilai integral. Tapi kalau mau ditanya berapa luas, kalau ditanya luas, maka bentuk yang ininya, bentuk yang ini, luasannya, karena dia di bawah daerah, karena dia di bawah sumbu X, harus kita kasih tanda negatif. Jadi kalau ini dinegatifkan gitu, ya, akan menjadi berapa? Kalau luas ya, setengah ditambah setengah, ya, sama dengan 1. Ya kan kita bisa lihat ya, daerah A, daerah B kan sama luasnya ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau integral lipat 2 gimana? Integral lipat 2 bayangannya begini saja. Ini sumbu X positif, Y positif, dan ini Z positif. Ya, secara umum permukaan, ya, ini kan gambarnya adalah Z sama dengan F, X, Y. Secara umum gambar permukaan ya, ini kalau daerahnya begini gitu ya, daerah R-nya lah misal ya. Ini kan berarti integral R F X Y nggak ada sama dengannya dA gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau fx, y-nya dia lebih besar sama dengan 0, berarti ini kan menjadi volume ya, alasnya daerah R ya. Kemudian tinggi saya kasih kutip itu adalah nilai permukaan. Permukaan fx, y ya. Fx, y gitu. Nah, sekarang ketika tadi kita menghitung integral xy dA gitu ya. Lihat,
Ini ternyata kalau dilihat dari daerah definisinya, gambarnya kan tadi begini nih. Gitu ya. Nah, yang ini X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kan kalau dimasukkan ke nilai XY, nilainya akan kecil nol ya. Ya, ya gambar XY gimana? Kita bisa plot gambarnya. Ya, kita bisa plot di bidang R3. Jadi nilai XY pada fungsi fx, y, dia akan bernilai nol keseluruhan. Kenapa? Karena x-nya negatif, y-nya positif. Tetapi di daerah yang sini, ya, x positif, y positif, ini nilai fx, y-nya dia lebih besar dari nol. Ya, di x sama dengan nol, y sama dengan nol, dia tentunya akan bernilai nol. Nah, ternyata dia ini saling saling menghabiskan gitu ya, saling menghabiskan untuk konsep volume ya, untuk konsep volume. Jadi untuk daerah ini maka nilai integralnya ya akan nol ya, karena dia saling menghabiskan gitu ya. Analoginya sama dengan ini nih Widianto ya. Tapi kalau kalau dihitung nilai volume, tentukan volume. Nah, kalau tentukan volume, maka ketika kita menghitung integral yang ini, nih, menghitung integral yang ini, kalau kita sudah tahu bahwa nilai fx-nya dia kecil sama dengan nol, kenapa? Ya, kan tadi nilainya sama dengan xy gitu ya. Maka pada saat mengintegralkan lipat 2 untuk batas yang ini, untuk batas yang ini, untuk batas yang ini ya, nah, kita harus kasih tanda negatif gitu ya. Konsekuensinya apa? Nanti ketika kita menghitung yang ininya nih, Anda lihat di bagian sini nih ya. Nah, ini ya. Yang ini, yang ini dia nilainya sudah positif ya. Nah, yang ini kita beri, kita mutlakan gitu loh. Mutlakan ya, atau kasih tanda tanda negatif sehingga nanti hasilnya jadi penjumlahan. Jadi kalau misal diminta volume ya jawabannya 4/12 kalau volume ya, kalau volume ya, itu bedanya itu aja Widianto ya. Jadi secara pengintegralannya benar dan ini daerahnya kan juga simetris gitu ya. Ini simetris nih bentuknya ini simetris ya. Batasnya min setengah akar 2 sampai setengah akar 2 gitu ya. Oke, jadi ketika kalian menemukan hasil pengintegralan berupa nol nilainya, ya dengan catatan ngitungnya udah benar ya, hitungnya benar, itu artinya kalau dianalogikan dengan eh, kalau integral tunggal ya, berarti luas luas yang nih, luas yang A, nih ya, luas A ini sama dengan luas B, tapi ini di bawah ya, di bawah sumbu X, ini di atas sumbu X ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah ini konsep integral A B gitu ya, Y sama dengan fx, integral AB fx dx ya, itu bisa dipandang ya sebagai luas A1 ditambah dikurang luas A2 ditambah luas A3. Nah, ini bernilai negatif ya. Minus LA2-nya bernilai negatif ya, karena di bawah sumbu X. Itu ya. Kalau kalau kita review ya, eh, di integral konsep integral lipat ya.
konsep integral biasa. Ini ya. Nih, jadi integral AB fx dx itu adalah jumlah luas A yang di atas dikurang A yang di bawah. Itu. Ya, itulah kenapa muncul nilai 0 pada hasil pengintegralan yang Widianto lakukan. Itu ya, mudah-mudahan menangkap. Nah, nanti jumlah integralnya adalah ini. Kok minus? Saya ini minus ya. Minus. Oke. Ya, wajar hasilnya negatif. Kenapa? Karena Anda lihat daerah di sini, daerah yang sebelah kiri ini, ya, ini dia lebih besar ya. Ini lebih besar nih daerahnya tuh dibanding nilai yang di sini, gitu. Ya, kan nanti nilai integralnya berupa negatif, gitu. Ya, nah, jadi nilainya minus 5,625 ya. Nah, untuk grafik yang sama ini dengan pembagian yang kemarin saya berikan, ya alhamdulillah Anda berhasil ya menemukan bahwa jumlahnya ini ya 623 ya, di atas 625. Ini mungkin pembulatan atau bagaimana ya nanti Widianto dalam mengintegralkannya. Tapi saya apresiasi ya Anda eh, mau dan berhasil untuk mengerjakan dua cara ini ya. Artinya di sini ya kita dapat pembelajaran bahwa dalam menyelesaikan masalah pengintegralan ya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mana yang lebih mudah ya tergantung dari cara Anda melihat suatu masalah gitu ya. Oke, terima kasih ya Widianto sudah mengerjakan ini. Ya. Eh, Kalaupun ada yang mengerjakan lagi, boleh nggak apa-apa dikirim aja hasilnya di WA group gitu ya. Ini sebetulnya tugas kelas ya. Dari hasil ini kalian bisa diskusikan gitu ya. Banyak hal menarik sebetulnya dari permasalahan integral. Jadi ketika Anda bicara tentang integral, integral gitu ya. Ini kan bicara tentang notasi gitu kan. Notasi ini sebetulnya arahnya dari proses ya, proses mendefinisikan ya, mendefinisikan integral ya. Itu kan awalnya dari jumlah luas gitu ya. Jumlah luas. Ini integral Riemann kan. Ya, jumlah luas. Konsepnya sebetulnya apa? Dia dipartisi gitu ya. Partisi, partisi, kemudian diambil limit ya. Limit ini daerah partisinya kan menuju nol gitu ya. Ini menuju tahingga gitu ya. Nah, kemudian muncul notasi Leibniz-nya di sini ya. AB gitu kan. Integral AB dari suatu fungsi fx dx. Ya. Nah, di sini kan muncul makna ya. Makna ya jumlah luas, awalnya di sini kan jumlah luas. Yaitu di sini adalah luas daerah gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi muncul integral lipat ya. Integral lipat. Di sini lipat 2, kemudian di sini lipat 3. Nah, lipat 2 ada syarat dulu ya, bahwa kalau fungsi fx-nya lebih besar sama dengan 0, ini volume benda ya di bawah permukaan ya, di bawah permukaan. Dan alasnya adalah R-nya. Kalau lipat 3 bagaimana? Nah, lipat 3 ketika muncul seperti ini, dv ya, ini S-nya. Ini adalah integral sebetulnya dia terhadap volume ya, ini daerah pengintegralannya
pengintegralan, ya, daerah pengintegralannya gitu, integral terhadap volume, ya. Memang secara umum bentuknya adalah fxy z, ya. Tapi kalau khususnya fx yz-nya sama dengan 1, maka ini adalah volume dari S itu sendiri, gitu ya. Nah, muncul konsep luas, volume, itu kan dinaikkan dimensinya luas ya karena daerahnya berupa bidang ya. Volume karena dia hasil pengintegralannya berupa benda di ruang. Nah, ketika dilipat 3, bentuk fungsi W ya sama dengan F X, Y, Z-nya ini dia sudah ada di dimensi 4 yang tidak kita gambarkan gitu ya. Tapi ternyata ada konsistensi kan antara integral tunggal sama integral lipat gitu ya. Konsistensinya selain dia menghitung sesuatu, kalau di integral tunggal dia luas, integral lipat bisa berupa volume, ada konsistensi lain ya kan. Misalkan apa di sini integral lipat 2, lipat 3 ini semua adalah operator linier gitu ya. Operator linier. Ya, kemudian ada syarat eh, apa dapat diintegralkan, ya, dapat diintegralkan untuk fungsi yang terbatas, ya, untuk fungsi yang terbatas. Kalau tidak terbatas bagaimana? Tidak terbatas ini kan dibagi dua, ya, pada nilai fungsinya atau pada batas pengintegralannya, ya. Nah, dari ini kan muncul integral tak wajar ya, integral tak wajar. Ini untuk merangkum konsep integral ya untuk kasus-kasus tersendiri gitu ya. Operator linier dapat diintegralkan juga gitu ya. Kemudian ada sifat penjumlahan, sifat penjumlahan pada integral ya. Kalau di integral tunggal kan AB sama dengan AC tambah BC gitu ya. Ya, kalau lipat 2 ya daerahnya aja dipecah gitu ya. Lipat 2 dan lipat 3 itu daerahnya disesuaikan gitu. Tetapi prinsipnya dia bisa dipecah. Sama seperti kasus ini kan, ini mengintegralkan secara langsung, batasnya tidak bisa didapat secara eksplisit. Maka perlu kejelian untuk mendefinisikan daerah pengintegralannya. Mau pakai cara kiri, cara kanan, atau cara lain, terserah gitu. Anda pecah-pecah menjadi beberapa yang lebih mudah gitu. Ya. Nah, ya, sifat penjumlahan pada pengintegralannya seperti ini. Nah, di sini ketika bicara jumlah luas, ini muncul nih teorema dasar kalkulus kedua ya, yang mengawinkan ya bahwa konsep turunan atau integral, turunan atau anti turunan fungsi sama dengan jumlah luas ya. Nah, ini istimewanya teorema dasar kalkulus kedua. Jadi Riemann memberikan fondasi dasar yang sangat baik di sini gitu ya. Ya walaupun tetap eh, konsep Riemann ini dia adalah kasus ketika eh, fungsinya khusus ya. Hmm, Fungsinya misal apa ya yang dicontoh jumlah Riemann ini ada di soal kalau nggak salah. Wah, jadi dia tidak bisa diintegralkan secara Riemann gitu ya. Ada fungsinya. Ya, lupa. Nah, ini contoh soal ini ya. Kan syarat fungsi terintegralkan dia harus terbatas gitu ya, kontinu terbatas. Nah, ini ya. Nomor 39 coba Anda menjadi tantangan ya. Proof that function yang ini not integrable. Ini gambar fungsinya ya. Gambar fungsinya gini tuh ya.
Tapi yang di sini itu sebetulnya kumpulan dari bolong-bolong. Gitu. Kalau di Zoom dia bolong-bolong, bolong-bolong. Rasional, irasional. Kan Anda tahu kalau di bidang, kalau di interval 0, 1 ya, antara dua bilangan rasional itu ada irasionalnya. Di antara dua irasional ada rasional. Dan ini saling rapat, apalagi di konsep bilangan real. Nah, ini nggak jalan nih. Ya, nggak jalan. Dia tidak terintegralkan menggunakan konsep integral Riemann. Ya, kenapa? Ya, di sini gagalnya adalah ketika kita mempartisi menggunakan norm P ini, dia kemungkinan nilai jumlah Riemann itu bisa 0, bisa 1 gitu. Ya kan nggak jelas nih, kadang 0, kadang 1, bisa 0, bisa 1. Jadi mau gimana ya? Udah dari konsep ini akhirnya secara jumlah Riemann fungsi ini tidak terintegralkan. Terus gimana kalau jenis fungsi ini? Ada lagi konsepnya menggunakan integral Lebesgue ya, Lebesgue. Nah, dia menggunakan fungsi terukur namanya himpunan terukur. Ya, jadi jangan khawatir ya, ketika kita menemui ada masalah-masalah mendasar yang dibahas di konsep kalkulus ini, ya karena semesta pembicaranya dibatasi ya, kita kadang-kadang menemukan masalah yang belum bisa diselesaikan gitu. Tapi ketika diperluas daerah definisinya, konsepnya lebih diperlemah, syaratnya gitu, ya, maka masalah itu menjadi terselesaikan dalam matematika. Itu ya, arahnya gitulah kira-kira. Oke, nah sekarang yang ini nih, soal yang ini. Nah, ini tadi Fauzan mengaku belum paham. Fauzan, halo Fauzan, masih ada Fauzan? Halo Fauzan, mana Fauzan? Masih, Ada? masih ada Pak. Ya, jadi kan belum paham ya. Eh, jadi kalau permasalahan integral, sebetulnya kan yang pertama adalah kita menentukan daerah pengintegralannya ya. Oke, yang kedua adalah eh, menentukan teknik ya, mencari anti turunan ya, anti turunan dari fungsi. Oke ya, prinsipnya seperti itu aja. Nah, dari masalah contoh tiga ini eh, tekniknya diantaranya adalah substitusi gitu ya. Jadi ubah dalam koordinat gitu ya, UV gitu ya. Oke. Selesai, ini sudah dibahas di contoh. Nah, tapi ada lagi kalau kita paksakan dengan apakah bisa gitu ya, daerahnya tetap koordinat x, y gitu ya. Y. Nah, kalau daerahnya x, y berarti ada masalah nih. Masalahnya adalah mengintegralkan cos x kurang y sin x tambah y ini dA gitu ya. Ini bisa nggak kita sederhanakan ya supaya bisa diintegralkan dalam eh, d dx atau dx dy gitu kan. Ya, ini jadi masalah. Nah, melihat fungsinya, ini adalah fungsi trigonometri kan. Ya, fungsi trigonometri. Ketika bicara fungsi trigonometri, berarti kita bicara tentang sifat ya, identitasnya. Nah, kemarin saya minta nih ke kalian nih, ya, coba cari dong kalau cos A sin B itu hasilnya apa sih? Udah nemu belum? Apa cos A sin B? Carikan dong cos A sin B apa hasilnya? Ada nggak di buku cos A sin B? Nemu nggak cos A sin B?
Di buku ini ada nggak ya? Sebentar. Kita tarik yang paling akhir nih ya. Ah, Nah, Pak, ya, setengah kali kos sin. sebentar. Se. Gimana, gimana? Setengah Nah, kali ya, sin alfa sin A tambah beta. Sin A kurang beta. Kurang B. sin A kurang B. Ini. Ya. Terus, Ditambah sin A kurang B. Ditambah. Itu tambah sin A tambah B. gini, Iya. gini. Ini setengahnya hanya untuk sin atau semua? Enggak, buat semua, Pak. Begini. Oke. Gini. Iya. Nah, ini kan kosin ya. Lah, kalau sin cos ada nggak? Loh, kok rumusnya dua-duaan? Ya, tergantung Anda mau memandangnya ini sebagai cos kali sin atau sin kali cos gitu ya. Ini ada nggak kalau ini rumusnya? Nemu nggak? Sama aja kayaknya, Pak. Sama. Oke, saya nemu, saya ngeprint buku tapi kok e-booknya ini beda ya. Kan yang kita tahu, yang gampang dihafal ya, sin A tambah B, itu sama dengan apa? Sin A cos B gitu ya, tambah cos A sin B. Ini penurunannya saya juga udah lupa gitu ya. Cos A tambah B, ya, cos A cos B dikurang sin A sin B gitu. Nah, kalau ini kurang, ini menjadi kurang. Kalau ini kurang, ini menjadi tambah. Kebalik gitu ya. Ini yang paling sering gitu ya. Nah, ini saya juga baca nih di buku ya. Ini saya tulis dulu ya. Nanti kita bisa praktekkan lah, coba ya. Di sini ada tulisan bahwa dua sin S cos T, ini ya, ini sama dengan sin S tambah T ditambah sin S kurang T. Itu ya. Terus kalau 2 cos S sin 2 cos sin ya. Ini sama dengan sin S tambah T dikurang sin S kurang T. Ini waktu zaman SMA seru banget ini menghafal-hafal begini ya. Nah, sekarang 2 cos S 2 cos T. Ini sekarang 2 cos S cos T. Ini sama dengan cos S tambah T ditambah cos S kurang T. Jadi disamakan bentuknya ya. Di sini blok S kurang T, di sini blok S tambah T gitu aja ya. 2 sin S sin T, cos cos sin sin. Nah, ini kebalik nih. Nggak konsisten nulisnya ya. Bisa tulis gini aja lah. Eh, min cos S tambah T ditambah cos S kurang T. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Nah, berarti kalau yang tadi cos A sin B pakai cos A sin B ya. Ini ditulis sebagai setengah sin A kurang B ditambah sin A tambah B. Gitu. Ini ya. Cos A sin B. Ini sama nggak? Udah setara belum?
ini sama nggak dengan cos A sin B? Sama nggak coba? Kalau kita lihat bentuknya ya, eh, tadi kan rumusnya cos X ini ya, X tambah Y, X kurang Y gitu ya. X tambah Y, X kurang Y. Jadi saya tulis gini aja deh. X tambah Y, X kurang Y gitu ya. Kayak konsisten nih. X tambah Y, X kurang Y. Ini di soal sin. Jadi yang tambah Y-nya itu sin. Ini saya ganti sin, ini saya ganti cos. Sin X tambah Y, cos X kurang Y. Ini akan sama dengan sin cos. Ya, sin cos. Sin cos. Ini tambah setengah ya. Gitu ya. Sin cos. Berarti akan sama dengan sin dari X tambah Y tambah X kurang Y. Itu kan. Gitu. Ditambah sin. Gitu ya. S. S-nya ini ya. Ini S ya. Ini T ya. Ini sama dengan apa? X tambah Y gitu. Dikurang X kurang Y. Itu ya. Ini berarti saya kali setengah gitu ya. Oke. Ini akan menjadi apa? Setengah dari sin 2X gitu. Ya. Ditambah sin min 2Y gitu ya. Sin min 2Y. Nah, coba. Setengah sin A kurang B, sin A tambah B. Sin A kurang B, sin A tambah B. Cos A sin B. Siapa tadi yang jawab ini? Sama nggak bentuknya ini? Tadi saya nggak ngeliat lagi namanya. Mbak, ayo. Sama nggak ini? Setengah sin A kurang B tambah sin A. Sama nggak dengan yang ini? Halo? Bapak tadinya kebalik. Yang mana yang kebalik? Yang sin harusnya setengah kali sin B kurang A ditambah sin B plus A. Sudutnya. Sudutnya yang kebalik. Oke, soalnya ini ya. Hmm. Soalnya kan ini X kurang Y, X tambah Y. Ya, kalau saya puter menjadi sin X tambah Y kali cos X kurang Y. Tapi kalau Anda mau langsung sudutnya seperti ini juga nggak masalah. Cos X. Jadi A-nya adalah X kurang Y, B-nya adalah X tambah Y. Gitu ya. Oke, sekarang gini. Kalau pakai cara yang ini hasilnya jadi apa? Setengah dari apa? Sin apa berarti? Min 2Y ya? Itu enggak? Jadi ini saya tulis sebagai cos A sin B ya. Dengan A-nya sama dengan X kurang Y dan B-nya sama dengan X tambah Y gitu ya. Berarti A kurang B. A kurang B kan berarti yang habis X-nya ya. Setengah sin min 2Y itu
kemudian cos, tambah ya, tambah sin A tambah B. A tambah B berarti yang habis Y-nya, berarti sisa 2X. Itu ya. Baik, kita ubah ya, menjadi sin setengah sin min 2Y tambah sin 2X gitu ya. Jadi integralnya cos X kurang Y sin X tambah Y dA itu diubah menjadi integral lipat 2 dari apa? Tengah sin min 2Y itu ditambah ditambah sin 2X dA. Ini saya ubah ya, setengahnya keluar ya. Saya keluarkan dulu setengahnya. Setengah integral lipat sin min 2Y ditambah sin 2X dA. Oke, kita punya sekarang seperti ini. Ya. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya. Ini daerah pengintegralannya. Ya, daerah pengintegralannya kan kalau gambarnya begini, ya, ini adalah min pi, ini adalah pi, ini adalah pi, sebuah x ya. Ini adalah pi, ini pi koma pi, ini adalah min pi koma min pi, itu ini 0,0 ya. Ini sumbu x, sumbu y. Pertanyaan pertama, ya, eh ini daerahnya, daerah garisnya ini sama dengan apa? Y sama dengan apa ini garisnya? X, Pak. X, oke. Yang ini Y sama dengan apa? Min X. Y sama dengan Y sama dengan min X. Oke, good. Baik, kita mau integralkan terhadap daerah R ini ya. Daerah R. Oke, kita hitung sekarang. Sama dengan setengah integral lipat 2. Sin min 2Y tambah sin 2X. Mau pakai apa? DA atau DA, DY DX atau DX DY? Maaf, Pak. Itu sin 2Y, Pak. Mana? Kan min 2Y. 2Y yang betul. Hmm? Sin 2Y, Pak. Ini? Enggak, kan min 2Y. Yang betul 2Y, Pak. Maaf, maaf, maaf. Gimana, gimana? Sin min 2Y-nya jadi sin 2Y. Minnya dihapus. Kenapa? Kenapa Kan tadi sin min 2Y sama dengan sin 2Y? enggak sama dengan, Pak. Ini sin 2Y semestinya. Kan tadi B min A kalau konsisten. Oh, bukan. Tadi saya Didivisi. menurunkan dari sini nih. Ininya ada yang salah nggak? Ini setengah kali Yes. sin B min A, Pak. Hah? Ini B min A, bukan A min B. Bukan. B min A nih. Iya, Pak. Yang sebelahnya jadi sin B plus A. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini B min A. Iya, kalau kalau dibuktiin bisa. B min A ya. Saya nggak Iya, cek Pak. lagi nih. B min A. Oke, berarti ini gini gitu. Iya, Pak. Soalnya soalnya tidak saya ubah loh. Jadi ini bentuknya ini loh ya. Iya, Pak. Cos A sin B ya. Cos A sin B sama dengan setengah sin B kurang A. Ini maksudnya ya. Ditambah sin A tambah B gitu ya. Sip. Oke. Kita cek. Ini hasilnya harus sama nanti ya. Ini udah begini, betul? Iya, Pak. Pakai, udah oke? Oke. Saya tulis DD mau apa? DDA atau DXD atau DDX? Daerahnya R tuh, begitu. Gini aja deh. DDX ya, coba ya. Oke. Kita cek nih, setengah integral. Oke. Ada integral. Kalau terhadap DY batasnya apa?
DY batasnya apa? Udah yang mau coba? Min X by X, Pak. Min X sampai X. Oke. Kalau terhadap terhadap X 0 sampai pi. 0 sampai pi. Oke, kita coba ya. Sama dengan setengah. Oke. 0 sampai pi dulu. Oke, integral sin 2y dy apa? Min cos 2y Min cos 2y. Yakin? dibagi 2. Oke, good. Per 2 ya. Oke, ditambah Y sin 2x, Pak. y sin 2x. Oke, good. Batas dari min x sampai Min x. X sampai Itu ya, ini dx. Oke, kita beginikan dulu. Sama dengan setengah. Ini berarti menjadi apa? Oh, salah batasnya di sini. Ya. 0 pi. Batasnya ini ya, x ya. Berarti min cos 2x per 2 gitu. Ditambah x sin 2x gitu kan. Dikurang, nah ini hati-hati ya. Dikurang, lihat. Min cos min 2x per 2 ditambah, dikurang juga ya. Dikurang x sin 2x. Ya, nah ini. Dx. Itu ya. Oke, sampai sini. Sampai sini masih konsentrasi nggak? Ya, saya copy dulu. Salah. Ya, taruh dulu di sini. Ini kalau bagian latihan soal kayak gini sebetulnya saya kasih ke kalian saja ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Jam 11 lewat. Nah, ini jadinya apa? Sama dengan setengah dirapikan saja ya. Kalau kita rapikan, ini kan gini ya. Jadi apa ini? 0 pi ini unsur yang sama nih. Ya, min. Jadi 2x sin 2x gitu kan. Nah, yang ini gimana? Jadi ada bentuk min cos 2x per 2 gitu ya. Kemudian dikurang minus gitu ya. Jadi ditambah cos min 2x per 2 gitu. Ini bisa dijumlah nggak? Oke, saya tulis dulu apa adanya ya. Misal ya, saya tulis apa adanya nih ya. Jadi minus cos 2x per 2 ditambah cos min 2x per 2 gitu ya. Dx. Oke, kita integralkan lagi nih. Setengah. Nah, ini nih. Bentuk integralnya ini apa nih?
2x sin 2x ya. Dua x sin 2x. Ini min cos 2x per 2. Ini cos min 2x per 2. Gitu ya. Pakai apa integralnya? 2x sin 2x. Mau pakai apa? Integral 2x sin 2x. Ini pakai apa integralnya? Pakai ada ide nggak? Fauzan mana Fauzan? Masih on nggak Fauzan? Iya, Pak. Integral 2x sin 2x apa nih? Atau kalau mau disederhanakan boleh ya. Ini disederhanakan deh. Kita ubah menjadi 0pi. Ini duanya saya masuk ke sini ya. Jadi x sin 2x ya. Duanya masuk ke sini dikurang cos 2x per 4 gitu. Ditambah cos min 2x per 4 dx gitu. Jadi ini tuh integral x sin 2x dx. Apa nih integralnya kira-kira? Pakai cara apa nih integral seperti ini? Nah, ini yang saya maksud tadi di dalam integral eh, kita juga harus menentukan teknik ya, menentukan teknik mencari anti turunan. Ada substitusi ya, daerahnya tetap koordinat XY gitu ya. Ini ada macam-macam senjatanya. Ada lagi misalkan apa? Parsial ya. Ada lagi misalkan merasionalkan ya, substitusi parsial merasionalkan atau eh, apa tekniknya dengan identitas trigonometri gitu ya. Jadi macam-macam nih ya. Yang bagian ini bisa dihapus ya. Kayak ini saya hapus. Ini sama dengan apa gitu ya. Nanti dilengkapi aja sendiri kalau sin A cos B seperti apa. Nah, ini adalah termasuk contoh parsial nih. X sin 2x dx. Oke, Fauzan, coba ini sekalian latihan nih. Apa nih X sin 2x dx apa? Nanti kalau udah dimasukkan 0 pi-nya jalan gitu ya. Apa X sin 2x? Apa integral parsial itu? Integral UdV ya. UdV UdV sama dengan integral hasilnya UV dikurang integral V du. Nah, apa yang mau dijadikan U-nya, apa yang mau dijadikan dV-nya? Kalau U sama dengan X gitu, du sama dengan dx gitu kan. Kalau dV sama dengan sin 2x dx, maka V-nya adalah min cos 2x per 2 saja gitu ya. Kalau kita pilih bentuk seperti ini, maka menjadi apa? Integral ini. Ini kan coba-coba dulu ya. Menjadi apa? UV sama dengan X. V-nya apa? Saya tulis minus di sini ya. Cos 2x per 2 gitu. Lihat. Dikurang integral V du. V-nya apa? Min cos 2x per 2 du. Du-nya adalah dx. Gitu ya. Nah, ini ya. Integralnya seperti ini. Ini kalau saya ubah, ini saya hapus, ini saya ganti tambah gitu. Jadi apa? Min X cos 2X per 2 gitu. Hasil integralnya ditambah 1 per
4 sin 2x dx. Gitu ya. Nah, ini hasil integralnya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi apa? Min x cos 2x per 2 ditambah 1/4 sin 2x. Nggak ada dx-nya ini ya. Ini nggak ada dx. Ditambah c. Dikurang. Nah, ini integral ini apa nih? Integral ini adalah 1/8 ya. Sin 2x itu. Kok 1/8 dari mana sih? Ini kan pertama 4. Gitu ya. Kemudian ini dikali setengah. Gitu ya. Di apa namanya? Dikurang ya. Ini 1/-2. Kemudian sin min 2x per 4 ya. Di batasnya kita masukkan dari 0 sampai pi gitu ya. Nah, bismillah. Coba aja kita hitung ya berapa hasilnya. Oke, untuk yang pi. Untuk yang pi berarti berapa? Yang ini, cos 2pi. Cos 2pi itu berapa? Cos 2pi berapa? Cos 2pi. 1 ya? 1, Pak. 1 berarti min pi per 2 ya. Itu ya. Ini blok pi. Saya isi sebagai blok pi. Min pi per 2, oke? Ditambah 0, oke? Ya. Dikurang 0. Kok 0, Pak? Ya, sin 2pi kan 0 ya. Terus sin min 2pi, sin 0 ini juga tambah kurang 0 ya. Oke. Dikurang, nah ini bloknya blok 0 ya. Blok 0 apa nih? 0 gitu ya. Tambah 0 kurang 0 kurang 0. 0, 0, 0 semua. Loh, jawabannya min pi per 2. Kuncinya apa kuncinya? Kok bukan kuncinya, apa sih? Jawaban yang di situ. Jawabannya apa jawabannya di sini? Min pi per 2 ya? Kuncinya min pi per 2 ya. Min setengah pi. Di sini jawabannya sama dengan min pi per 2. Sama ya hasilnya ya. Nah, oke. Ya, alhamdulillah ini dengan sedikit kesabaran, sedikit ketelitian, kemudian sedikit apa lagi? Sedikit menghafal, sedikit bagian ini, ternyata kita bisa munculkan bahwa permasalahan integral ini bisa dipandang dari mana? Substitusi gitu ya. Atau ya dengan menggunakan identitas trigonometri gitu ya. Fauzan, mana Fauzan? Halo Fauzan? Ada Pak, maaf tadi Pak. Ya, menurut Anda lebih mudah mana? Langsung yang model begini nih dapat min pi per 2 sih. Atau yang ini? Mana yang lebih mudah? Ya, ya ini menjadi relatif ya. Masing-masing dari Anda kalau ditanya mana yang lebih mudah. Kenapa? Karena untuk menggunakan konsep yang ini, ya, Anda harus proses dulu nih. Jadi seperti pemisalan ya. Bentuk X kurang Y-nya dimisalkan sesuatu, bentuk X tambah Y-nya dimisalkan sesuatu, kemudian ada proses, dan Anda definisikan menjadi daerah baru, S, begini ya. Setelah menjadi daerah S, Anda definisikan nanti integral
integral apa? Lipat 2-nya ini. Nah, ini menjadi ini nih bentuknya ya. Dan setelah itu dihitung lagi, ya secara integral sih mungkin lebih pendek ya. Tapi di sini ada muncul lagi nih, ada identitas trigonometri nih, 1 tambah cos 2u per 2 gitu ya. Ini itu apa sih sebetulnya? Eh, ini kan sama dengan 2 cos kuadrat u sama dengan 1 tambah cos 2u gitu ya. Nah, ini ekivalen dengan cos kuadrat 2u sama dengan 2 cos kuadrat u dikurang 1 gitu ya. Kurang 1 ya di sini ya. Ya, muncul lagi identitas trigonometri. Jadi memang kalau integral yang melibatkan fungsi trigonometri mau nggak mau kita harus mereview ya. Ya, setidaknya menghafal beberapa bentuk yang kira-kira dianggap penting untuk bisa digunakan gitu. Hati-hati aja ya kalau integralnya trigonometri terus Anda mati langkah karena tidak hafal ya nggak bisa jalan. Tapi sebetulnya kalau lupa bagaimana? Nih, kalau lupa misalnya ini kan saya tulis nih tadi nih contohnya ya. Sin cos, sin sin. Nah, ini gimana ya? Aduh, sin cos atau cos sin atau apa cos cos sin sin. Ya paling nggak Anda mulai dari apa yang paling mudah Anda hafal gitu ya. Misalkan ininya. Misal ini dihafal gitu ya. Nah, ini sendiri kan nanti menjadi turunannya. Ini bentuk-bentuk turunan sebetulnya ya. Bentuk turunan itu apa sih maksudnya ya? Anda bisa dapatkan dari bentuk yang dasarnya nanti di otak-atik ya. Misal Anda salah nih, misal sin tambah t, sin kurang t, apa sih hasilnya? Ya, saya lupa ya. Misalkan sin apa tadi? Oh ya, sin x tambah y ditambah sin x tambah ini bentuknya satu aja ya. Ini sama dengan apa sih gitu? Aduh, lupa ya sudah. Ini diturunkan aja menjadi apa? Sin x cos y ditambah cos x sin y gitu ya. Ditambah gitu eh sin x apa? Cos y dikurang cos x sin y. Nah, ini kalau dijumlah ya, dijumlah menjadi apa? 2 sin x cos y. Oh, jadi kalau bentuk 2 sin x cos y itu sama dengan yang atas gitu ya. Misal ini mah dapatnya begini. Aduh, lupa. Kalau sin x tambah cos gimana? Kan tadi ada tuh rumusnya beberapa ya. Sin tambah sin kurang sin. Cos tambah cos. Ini sebetulnya cos kurang cos ya, gitu. Cuma saya menulisnya diubah urutannya. Gitu ya. Yang ini sudah bisa didapatkan dari bentuk 2 yang di atas. Wah, ini harus dihafal juga, terpaksa harus dihafal ya gitu. Yang ini kebalikan nih, sin A tambah B, sin cos tambah kurang. Kalau cos kurang tambah ya, dibolak-balik aja. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, memang ada keterkaitan ya. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu dalam matematika, kita cukup menghafal bentuk dasarnya untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang lainnya. Kira-kira begitu, ya. Oke, saya pikir untuk bahasan 2 latihan soal yang ini ya, ini bisa menjadi bahan Anda untuk menambah wawasan ya, bagaimana kita memperlakukan suatu soal gitu ya. Jadi prinsipnya sebetulnya jangan terpaku pada satu bentuk cara ya dalam menyelesaikannya itu. Kita sebisa mungkin bisa apa namanya ya mungkin kreatif lah ya dan berani mencoba prinsipnya gitu. Ketika Anda menemukan kesulitan ya
di dalam menyelesaikan masalahnya, coba dikejar gitu ya, sampai mana Anda sanggupnya. Nah, itu kalau bisa dilakukan dan menjadi kebiasaan, mudah-mudahan bisa membentuk karakter Anda dalam mempelajari matematika ini. Gitu ya. Oke, Fauzan, mudah-mudahan menjawab ini ya. Jadi pendekatan dalam menyelesaikan soal kadang-kadang kita harus berani untuk melihat dari sisi yang berbeda. Butuh waktu, Pak, iya. Karena kan kalau di buku sudah jadi gitu ya. Selesai, kita hanya baca. Nah, butuh waktu itu kan sebetulnya konsekuensi dalam belajar. SKS kan ada mendengarkan dari kuliah gitu ya, tatap muka lah istilahnya. Kemudian ada belajar mandiri. Nah, bagian-bagian ini yang sebetulnya adalah belajar mandirinya Anda gitu ya. Kecuali memang dosen memberikan arahan, mencoba di kelas, nah itu berarti tatap muka. Ya oke lah, untuk ini anggap saja sebagai tatap muka. Jadi eh, apa yang Anda temukan ya di dalam Zoom kali ini, itu saya ingin menunjukkan bahwa materi kalkulus ini dia sangat dasar gitu ya. Justru karena sangat dasar, Anda harus berani berkreasi dan mencoba dari sudut pandang yang ada gitu ya. Nah, nanti yang bab 8 ini ya latihan-latihan sedikit gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana sih masalah integral ya dengan batas-batas yang seperti ini menyelesaikannya gitu ya. Jadi jangan ceroboh ya. Nanti ketika diberikan soal integral gitu, Anda langsung babat aja integralnya. Sekarang sudah harus memperhatikan batas ya. Tidak boleh Anda main eh, cari anti turunannya, masukkan nilainya selesai gitu ya. Karena sekarang bicara integral, Anda harus pastikan bahwa di dalam batasnya itu fungsinya terdefinisi, di dalam batasnya itu fungsinya memiliki nilai yang terbatas gitu ya. Nah, kemudian eh, integral lipat. Nih ya, integral lipat ini kan ternyata maknanya juga banyak gitu ya. Tapi kalau menyelesaikannya kembali ke teknik pengintegralan. Gitu. Ya, aplikasinya, kemudian apa nih, luas permukaan. Ini juga konsep-konsepnya juga berdasarkan apa? Pendekatan partisi gitu ya. Sehingga nanti Anda kalau ditanya coba rumus luas permukaan kalau pakai integral lipat gimana? Begini begini begini. Oke, hafal, bagus. Dapatnya dari mana? Nah, ketika ditanya dapatnya dari mana itu bicara proses. Ya bicara proses itu bicara pemahaman gitu ya. Nah, saya sedikit coba ya di 609 nih. Kita cek juga 609. 609. Jadi bab bab 11.9 itu ini bab yang disinggung juga ya ternyata ya di dalam integral lipat ini. Nah, ini gambar-gambar yang terkait dengan permukaan di bidang 3. Ya, ini cara menggambarnya ya. Jadi kalau bentuk di contoh satu ini sketch suatu grafik, ternyata gambarnya begini, elips. Jadi elipsoid ya, x kuadrat y kuadrat z kuadrat sama dengan 1, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada lagi permukaan x pangkat 3 kurang 3x y kuadrat, ini non linear ya permukaannya ya. Gambarnya tidak mudah gitu ya. Kemudian silinder. Bukan silinder, ini apa namanya? Apa ini? Hiperbolik ya, silinder hiperbolik. Yang kita tahu di bidang, kurva di bidang kan kurva hiperbolik ya. Ya harapannya Anda masih hafal itu bentuk rumusnya ya. Tapi kalaupun lupa kan sebetulnya kita bisa turunkan cara menggambarnya. Ya. Nah, kemudian ada kuadrik surface permukaan kuadratik. Nah, ini bentuknya nih ya, gambarnya. Nah, ini contoh tabel yang mungkin Anda bisa gunakan ya nanti dalam mendeteksi ini gambarnya seperti apa sih kira-kira gitu ya. ABC-nya seperti apa gitu ya. Ini jadi patokan.
Nah, ini hiperbolik, paraboloid. Jadi ini seperti dudukan apa ini ya? Dudukan kuda gitu ya, pelana ya. Elliptikon, ini kerucut, ini atas bawah, paraboloid bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi Z sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Z sama dengan X kuadrat Y kuadrat, parabolanya nangkupnya ke atas. Nanti kalau menghadap ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang gimana? Nah, Anda tinggal mainkan di sininya variabelnya gitu. Ya. Nah, di sebelah 9 ini bicara turunan. Eh, sistem koordinat ya, sistem koordinat silinder dan bola. Ya. Nah, ini konstruksinya seperti ini gitu ya. Waktu bicara lipat 3 kan di antara kalian menjelaskan gitu ya. Kenapa sih bentuk koordinat silinder, kartesius? Ini definisinya seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, ini dibahas. Nah, ini juga menjadi review Anda itu ya. Kalau di mana? Bola ya, batasnya kan Anda ingat tuh batasnya hanya satu tuh yang sampai pi. Jadi bukan dua-duanya. Itu ya. Nah, ini apa? Penjelasannya ada di sini gitu ya. Nah, ini bab bab berapa? Bab 13 tadi memang melewati bab 11. Makanya buku ini disusun sebetulnya ada urutannya, ada kaidahnya gitu ya. Kenapa ada urutan? Karena materi berikutnya itu sebetulnya mereview ke materi-materi sebelumnya gitu. Tapi di dalam kuliah kan Anda misalkan kalkulus diferensial semua turunan dibahas dulu gitu ya. Bahkan turunan parsial dibahas dulu. Semua integral dibahas gitu ya. Nanti integral apa tentunya baru balik lagi bolak-balik. Nah, tapi ada juga yang kurikulumnya ya sesuai buku ini saja gitu ya. Ya apapun itu, bagaimana cara belajar dan kurikulumnya ini adalah materi yang satu kesatuan ya. Di kalkulus ini satu kesatuan. Anda bicara tentang limit, bicara tentang turunan, bicara aplikasinya, bicara tentang integral ya ini adalah kalkulus ya. Studi tentang limit dan turunan ini ya. Kemudian ada sisi geometrinya. Ini kan bukunya apa judulnya? Kalkulus doang ya. Kalau dulu saya judulnya kalkulus geometri dan analitik. Jadi ada sisi geometri gitu. Kalkulus ternyata masuk juga di konsep geometri ya. Benda-benda geometri bisa kita gunakan konsep kalkulus. Nah, nanti di deret ini Anda bicara materi ini di kalkulus banyak ya. Pengertian deret ini juga menarik gitu. Dan nanti bab 14 ini juga tentang vektor kalkulus. Bicara konsep vektor menggunakan kalkulus ada itu tuh integral garis ya. Nanti di kompleks juga Anda bicara tentang itu, tentang integral garis ya. Oke, ini menjadi satu kesatuan. Ya, nanti materi berikutnya, Fauzan pertemuan berikutnya kita review lagi, saya review lagi sekaligus memberikan 1-2 latihan soal yang Anda kerjakan live langsung ya. Jadi di situ bisa kelihatan nanti hal-hal yang masih bolong, yang kurang dipahami. Nah, itu kesempatan kalian untuk bisa confirm ya, konfirmasi sekaligus mencoba apa untuk soal jenis seperti ini saya sulit. Sulitnya kira-kira di bagian mana? Konsepnya atau kurang berlatih? Kalau kurang berlatih kan berarti masalah teknis ya. Tapi kalau konsep ya oke itu bisa direview lagi gitu ya untuk semua. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Widianto juga yang sudah memberikan jawaban. Fakih, terus siapa lagi tadi? Yang perempuan maaf saya nggak baca namanya ya. Yang sudah merespon. Jadi respon Anda merupakan bentuk proses Anda dalam belajar ya. Bagi yang belum ya, sebisa mungkin jangan menunggu untuk ditanya ya, lebih aktif. Gitu. Karena nanti yang menentukan dari Anda sendiri kepahamannya. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. Bagas, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. ditutup dulu Bagas recordnya.